Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini program Ahsana TV memiliki program namanya Ngehits, ngobrol bareng Ustadz Hafid. Nah, Ustadz Hafid siapa? As-Saifi, kan banyak tuh Ustadz Hafid itu namanya tuh ya. Nah, ini insya Allah kita akan ngobrol seputar kehidupan. Apapun itu kita obrolin aja lah. Nah, jangan tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh tentang kehidupan seseorang, nah alangkah baiknya yang ngelihat nih, yuk bareng-bareng kita subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya. Ting. Nah, tuh. Kemudian juga like and share. Insya Allah konten ini bisa menjadi ilmu dan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Jadi konten ini akan membahas tentang kehidupan, permasalahan setiap individu. Nah, kita akan cari tahu solusinya, penyebabnya, dan kita akan cari tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kali ini saya ada tamu, ya, tamu spesial mungkin. Ini ada ibu siapa? Anggun. Apa? Anggun. Oh, Anggun nih, agak suaranya lembut-lembut ya. Iya, Anggun. Nih Teh Anggun nih masih kecil. Usia berapa Anggun? 13 tahun. Hah? 13 Oh tahun. ya, 13 tahun katanya. Kayak mirip suara Marcel Debir ya. Ini ada ibunya. Ini ibunya Pak siapa nih? Iya, Ibunya namanya Bu? Siti Nurhayati. Siti Nurhayati. Iya. Masya Allah. Ini kalau ngelihat setelan ini ibu pengajian nih. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah nih Bu. Saya mau cerita nih. Ini saya kedatangan tamu. Mungkin saya minta aja buat ngobrol bareng. Ternyata Alhamdulillah mau. Kira-kira apa nih yang bisa diceritakan Bu? Ya, ini masalah Anggun. Tadinya dia mondok, dia mondok ya. Nah, udah di pondok tuh orangnya tadi merajin ngaji apa. Asalnya rajin. Asal. Nah, kebelakangan ini nggak tahu ada apa. Dia tuh banyaknya diam. Gitu. Diam. Lu punya utang nggak di warung? Enggak. Iya, kali. Gitu terus. Gitu. Ya. Terus suka gabung sama ibu-ibu pengajian, tapi sekarang ini enggak. Menutup diri, Iya. sosial gitu ya. Terus Ya terus saya pengennya dia terbuka kayak dulu lagi, gitu gimana? Coba tapi saya. betah nggak Anggun mondoknya? Betah nggak? Suratnya kenceng Betah. kan? Betah. Nah, itu yang jadi masalah kenapa tuh nggak semangat lagi tuh Anggun? Apa dibully kan gitu atau dihina kan? Setiap manusia pasti punya cobaan masing-masing. Kadang-kadang suka dibully. Dibulinya gimana? Diledekin? Kalau misalnya dilemparin sepatu gitu kan, atau dilemparin, mohon maaf, tai ayam gitu kan, beda-beda tuh dibulinya. Macam-macam. Nah, kira-kira seperti apa bentuknya? Jadi kata-katain doang. Dikatain seperti apa coba? Ya kalau lagi disuruh nyanyi sama Ustadz terus suka diomongin gitu. Ngomongin gimana? Rasanya anak mentang-mentang suka dipanggil ini terus gitu, sombong gitu. Oh gitu, suka dipanggil sama Ustadz. ustadznya, suruh tampil. Iya. Nah, itu bukan bentuk bulian, itu sirik itu yang ngomong kayak gitu, nggak usah diomongin ya. Gitu terus? Dia kayak gitu. Gitu aja. Terus yang dirasain sekarang apa nih? Pengen ngaji lagi, punya semangat lagi ya. Semangat lagi. Katanya dengar-dengar bisa sholawatan. Bisa. Coba sholawatan dikit aja Ustaz Ben. Sedikit aja saya. Dikit aja, tapi jangan alif doang ya. Enggak enak. Coba Selawat yang bisa menyanyi. Apa nih? Mikirin apa nih? Nggak usah mana, biasa di pondok. Ngapain di pondok gimana? Banyak orang. Nah ini termasuk pemirsa ini ada salah satu tekanan di dalam pikirannya yang kemungkinan efek daripada visual kemudian hantaman. Ustadz juga dulu ketika itu saya pengen bisa ceramah. Kemudian yang saya rasakan adalah menghafal hadis pada saat itu. Ketika orang dipanggil, kesini, dia nggak nyaut, saya nyeramain. Oh, itu ada angkap aja Bu, apabila dipanggil menyaut kayak gitu.
Ustaz selalu kayak gitu waktu di pesantren. Kemudian apa yang Ustaz dapatin? Waktu itu saya dibully. Ya. Kemudian saya sampai dicaci maki, dihina dan lain-lain. Tapi apa yang saya dapatkan? Semakin banyak ujian saya, semakin Allah akan angkat derajat saya. Seperti itu. Gitu. Paham ini? Ya. Kira-kira mau semangat lagi nggak? Mau. Iya. Jadi setiap sesuatu kalau ngedengerin omongan orang nggak bakal habis-habis. Ya, dengerin omongan orang nggak bakal habis-habis. Ada satu kisah. Jadi namanya dulu ada seorang bapak-bapak pengen ke pasar ngajak anaknya pakai keledai. Tahu keledai nggak? Tahu. Jadi suatu ketika dia naik keledai. Ini selalu jadi motivasi waktu ketika Ustaz di pondok. Jadi keledai tersebut dinaikin sama anaknya, bapaknya nuntun keledai. Satu ketika tiba di satu kampung. Kemudian orang kampung bilang, itu anak nggak tahu diri kok anaknya naik keledai, bapaknya suruh nuntun keledai. Akhirnya bapaknya bilang, nak, mendingan kamu yang nuntun, bapak yang naik. Akhirnya bapak yang naik, anaknya yang nuntun. Lewat lagi satu kampung, itu kok anak nggak tahu diri, itu kok bapak nggak tahu diri, masa anaknya yang kecil suruh nuntun keledai, bapaknya yang naik keledai. Akhirnya ngomong lagi, nak, ya udah deh nak, ini keledai kita naikin berdua. Lewat lagi satu kampung lagi, itu kok keledai kecil kok dinaikin berdua, diomongin lagi. Nah, bapak yang naik salah, itu yang naik salah, dinaikin berdua salah. Gak usah kita naikin ini keledai. Lewat lagi satu kampung, diomongin lagi. Itu kok ada keledai nggak dinaikin, kan sayang keledainya. Nah, jadi apapun itu akan menjadi tantangan hidup kita. Sebenar-benarnya ente, itu akan jadi omongan orang. Apalagi salahnya, bisa dipahami ya, Bu? Ini Ustaz mau bantu, mau nggak kira-kira? Mau. Ustaz program, ada namanya program relaksasi. Jadi ente ini kehilangan semangat dalam hidup. Seperti itu perkiraannya. Coba saya mau lihat selawatannya. Ya Asyik Al Mustafa. Ya, itu kan yang tadi. Pak, coba ayo. Ya Asyikal Mustafa Abashir binailil muna. Ya Asyikal Mustafa Abashir binailil muna. Qadraka kasus sofa sofa asofa wa taba wa bedul hana qadraka kasus sofa. Udah cukup. Oh, cakep tuh suaranya tuh. Nanti bikin grup namanya Sakban grup. Gitu ya. Allah kira gitu. Aji ntar. Ya, gitu. Udah rapi nggak? Mau. Biar apa coba? Biar berani. Iya. Satu biar berani, kemudian kedua apalagi? Kalau dilecehin sama temannya itu, lu mana pas saya Ustaz, lu baru juga masuk lu. Ya nggak masalah. Biar kan Tapi omongan. ininya yang bikin ketakutan. Berarti biar punya prinsip ya, kekuatan tuh ya. Dia hirauin omongan orang lain. Waktu itu dibawa ke Jakarta pernah. Dibawa kemana? Ya tuh terus dia bilang, wah kata dia, Anggun udah dibawa katanya lomba. Pas pulangnya dia marah-marah. Gitu. Anggun siap? Oke, kita punya waktu sedikit. Mudah-mudahan melalui terapi relaksasi ini bisa membantu Anggun untuk bisa mengenal jati dirinya. Lah ada musik ini ikutnya. Anggun masih punya ibu, betul. Anggun pengen sukses. Anggun apa aja pengen kalau pengen sukses? Pengen sukses? Pengen jadi orang hebat? Pengen jadi orang yang bisa membanggakan orang tua? Oke. Tegak Anggun. Tegak. Mana tangannya? Oke. Lemesin ya. Tegak. Oke. Anggun. Lihat tangan Ustaz. Oke. Lihat tangan Ustaz. Ini satu, lihat, tarik nafas, tahan, buang lima menit, terus, oke, ikuti tarik nafas, tarik, buang, oke, relax, tangan, tarik nafas, tahan, oke, bayangin ada titik hitam di sini, tarik nafas, saya usah deketin dari ujung kaki sampai ujung kepala terasa mas, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, tarik, tahan, buang, 1, 2, 3, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, tarik nafas,
Hidung kali ujung kepala terasa lemas, jangan ditahan. 1, 2, dipejamkan matanya. 1, ngantuk, 1, 2, 3, tidur. Oke, tidur lah. Tarik nafas dari hidung Anggun, buang oleh mulut. Oke, relax. 1, lihat tangan sih. 1, 2, 3. Tarik nafas, buang, tidur. Oke, tidur. Tarik nafas dari hidung, buang oleh mulut. Pejamkan matanya pelan-pelan, tarik nafas Anggun, buang oleh mulut. Relax. 1, tarik nafas dari hidung, buang oleh mulut. Oke, relax. 2, 3. Pejam matanya dari bawah. 1, tarik nafas, buang oleh mulut. Relax. Oke, tenangin pikirannya Anggun. Tarik nafas, buang oleh mulut. Relax. Tarik nafas dari hidung, buang oleh mulut. Oke, tenangin pikirannya. Cuma 1, Anggun tidur lebih dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidur Anggun. Bismillah. Tarik nafas, buang oleh mulut. Oke, relax. Tarik nafas, buang oleh mulut. Oke, bayangin Anggun merasa tenang, nyaman. Anggun merasakan kehidupan Anggun jauh lebih baik lagi. Apa yang Allah berikan, Anggun jauh lebih merasakan kenikmatan yang Allah berikan pada saat ini. Tarik nafas dari hidung, buang oleh mulut. Oke, Anggun membuang segala tekanan-tekanan hidup, bulian dari teman-teman. Oke, segala sesuatu. Bayangkan Anggun potensinya sekarang mulai Anggun tumbuhkan pada saat ini. Saya mau tanya, sayang sama ibunya? Oke, relax. Saya mau tanya, Anggun ketika berhenti mondok, berhenti pendidikan agama, itu Anggun akan menyesal. Ya, relax. Anggun tidak bisa membuka matanya kecuali proses ini setelah berakhir. 1, 2, 3. Seberusaha Anggun untuk membuka mata Anggun tidak bisa membuka mata Anggun pada saat ini. Jangan ditolak, ikuti. 1, 2, 3. Oke. Untuk organisasi itu, ketika saya jatuhkan tangannya, Anggun tidur lebih dalam. 1, 2, 3. Jauh lebih dalam. Oke, Anggun. Ketika Anggun merasakan tarikan nafas, Anggun merasakan ketenangan yang belum pernah Anggun rasakan di kehidupan Anggun sebelumnya. Oke, tarik nafas. Anggun merasa tenang. Oke, ketika Anggun buang nafas, oke. Anggun buang nafas, buang, tiup. Oke, Anggun buang segala tekanan-tekanan hidup. Oke, Anggun rasakan Anggun sayang sama ibunya. Ibunya masih hidup. Ibunya masih punya harapan untuk Anggun sukses. Ya. Apapun yang terjadi, saya akan memasukkan Anggun ke alam bawah sadar jauh lebih dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang rasakan gerakan tangan kanan Anggun. Kepalkan pelan-pelan. 1, 2, 3. Kepalkan Anggun. 1. Yang kuat, kepalkan yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Anggun, bayangkan semua bulian Anggun ada di depan Anggun. Anggun dibully, dihina, itu berbentuk sebuah batu yang besar. Itu adalah tantangan hidup Anggun. Anggun benci dengan hinaan tersebut. Anggun tidak mau hinaan tersebut, tapi Anggun akan lawan hinaan tersebut dengan semangat. Dan Anggun akan tunjukkan bahwa Anggun adalah bisa. Anggun adalah orang yang hebat. Itu yang harus Anggun lakukan. Bisa dipahami Anggun kepala jika paham? Sekarang hitungan 3, bayangkan semua masalah Anggun itu berbentuk sebuah batu. Kemudian di sini ada semangat Anggun berbentuk sebuah palu besar di tangan kanan Anggun. Pelan-pelan Anggun ingin menghancurkan segala tantangan hidup Anggun dengan palu yang ada di tangan kanan. Pelan-pelan hitungan 3, angkat tangan kanannya. 1, 2, 3. Bayangkan mengangkat palu yang sangat berat, yang siap menghancurkan segala tekanan masalah hidup Anggun, baik itu hinaan, bulian, cacian, makian. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Rasa semangat Anggun mulai tumbuh. 1, 2, 3, 4. Semangat, kuatkan. Anggun akan menghancurkan dengan keras, pukulan keras untuk melawan segala ujian hidup Anggun. 1, 2, 3. Pukul sekencang-kencangnya. 1. Oke. 1, 2, 3. Angkat lagi. Hancurkan semua hinaan tersebut. Anggun akan lawan dengan menyatakan saya bisa. Saya hebat.
Saya adalah orang yang bersabar setiap menghadapi masalah apapun. 1, 2, 3, pukul. Oke, lebih kuat lagi Anggun sampai hancur. 1, keluarkan segala emosi antum, emosi Anggun sebelumnya. Anggun tetap menjadi penyabar, menjadi orang yang baik, tetap tingkatkan semangatnya. 1, 2, 3, keluaran. Lebih kuat. Oke, lebih tinggi lagi. Bayangkan ini untuk menghancurkan segala tentang hidup antum. Cukup ini adalah imajinasi yang saya analogikan terhadap pikiran Anggun. 1, 2, 3, angkat yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Pukul sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang bayangkan. Di setiap masalah Anggun ada 2 sosok orang tua, yaitu ibu dan ayah. Hitungan 3, tangan Anggun akan dipegang ibunya. Anggun akan merasakan kesedihan luar biasa, semangat luar biasa. Anggun akan merasakan semangat luar biasa akan tumbuh di diri Anggun. Hitungan 3, ibu Anggun akan memegang tangan Anggun. Rasakan kasih sayang, Anggun akan menangis setiap kesalahan Anggun yang Anggun menghadapi. 1, 2, 3. Anggun rasakan kasih sayangnya. Ketika Anggun mendengar suara panggilan mamahnya, Anggun merasa sedih. Setiap kenakalan Anggun, ketidakbisaan Anggun, ketidakpercayaan diri Anggun mulai tersadarkan pada saat ini. Panggil ibu. Anggun. Nggak usah jawab Anggun. Keluarkan air mata juga. Anggun. Cukup. Kasih nasihat, apapun nasihatnya, kasih motivasi. Semangat lagi ya Neng. Kejar masa depan Anggun. Keluarkan pelan-pelan air mata juga. Keluarkan. Oke, bayangkan orang tua yang akan menghadapi semua masalah Anggun pada saat ini. Keluarkan masalahnya. Panggil mamahnya, mumpung mamanya masih hidup. Mumpung mamanya masih ada, nggak tahu mamanya besok masih hidup apa enggak. Anggun belum pernah membuat dia bangga, Anggun belum pernah membuat dia bahagia. Panggil mamanya. Panggil mamanya Anggun. Keluarkan air mata Anggun, jangan takut. Keluarkan air matanya. Panggil mamanya. Anggun janji, Anggun bakal semangat lagi mondok. Amin. Anggun akan kuat setiap ujian Anggun. Amin. Anggun bakal hadapi semua masalah hidup. Ya amin Neng. Mudah-mudahan. Anggun janji jadi orang sukses. Pegang tangan mamahnya, rasakan Anggun ketika mamahnya melahirkan, mengandung, semua rasakan. Pegang dengan kedua tangan Anggun. Pegang tangannya dengan penuh kasih sayang. Anggun rasakan kasih sayang mamahnya. Hitungan 3. Kalau Anggun punya salah, Anggun bayangkan salahnya. Anggun akan semakin sayang kepada mama. Setiap kali Anggun punya masalah, ingat wajah mama. Ya. Setiap kali Anggun punya problem, saya berjuang untuk mama. Saya berjuang untuk orang tua. Saya berjuang untuk sukses, untuk membahagiakan orang tua. Itu yang Anggun rasakan pada saat ini. Hitungan 3, Anggun akan terbang. Anggun akan merasakan semangat luar biasa. Semua masalah hidup Anggun. Dengan hitungan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Semua masalah hidup Anggun. Anggun menjadi pribadi yang kuat. Menghadapi setiap masalah apapun. Tersenyum. 1, 2, 3. Senyum Anggun. Oke, 1, 2, 3. Dari hitungan 3. Anggun akan peluk orang tua. Anggun. 1, 2, 3. Peluk orang tua. Semangat nih sayangnya. Minta maaf sama bapak. Oke. Bapak mana? Tuh bapak tuh. Nah, bapak. Bapaknya. Boleh bapaknya sini. Bapaknya nah. Masuk Pak. In frame Pak. Ya. Minta maaf ke bapak. Masalahnya. Minta doanya sama bapaknya. Peluk bapaknya. Kita doain. Semangat Anggunnya. Iya. Ya bisa tadi udah bagus suaranya. Masalah kecil itu Anggun ya. Suaranya bagus tadi. Semangat. Ya. Anggun. Udah, Ya. nggak usah didengerin lagi orang di Biarkan orang. Anggun bisa ditangkap. Udah mulai semangat sekarang? Semangat. Semua manusia akan menghadapi semua masalahnya. Seekor elang akan hebat ketika di udara. Seekor ikan akan hebat ketika di laut. Seorang manusia akan hebat ketika di darat. Seekor singa akan hebat ketika di hutan. Namun ketika mereka keluar daripada jalurnya, mereka bukan siapa-siapa dan tidak hebat di mata siapapun. Setiap potensi, elang punya potensi di udara namun tak bisa berenang. Begitu juga manusia, ada potensi khusus setiap dalam dirinya.
maka perlakukan potensi kita. Itulah anugerah yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada siapapun. Ketika elang bisa terbang, ikan tidak bisa terbang. Ketika ikan bisa berenang, elang tidak bisa berenang. Potensi yang Allah berikan sekecil apapun merupakan anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka manfaatkan potensi itu untuk menjadikan hidup kita bahagia di dunia sampai akhirat. Ya, ini tadi metode yang saya lakukan adalah metode relaksasi untuk menenangkan pikiran. Nah, ini bisa melalui apapun ya. Kalau dalam Islam bisa dengan zikir, dengan kegiatan apapun, dengan kegiatan-kegiatan berkumpul dengan halayak yang menenangkan seperti alam dan lain-lain. Nah, ini metode spontanitas untuk merelaksasi ketenangan pikirannya, untuk membawa di alam bawah sadarnya, untuk meningkatkan lagi semangat hidupnya. Udah mulai semangat? Nah, maka dari itu apalagi yang akan kita sajikan nanti di konten Ngehits Ngobrol dengan Ustaz Hafid. Nanti kita lihat apapun, jangan lupa subscribe dan toel dipencet ya gitu tombol loncengnya. Nah, kemudian juga like, comment, and subscribe. Nah, seperti itu. Ya, di-share sebanyak-banyaknya. Insya Allah konten ini manfaat. Karena ini adalah bagian daripada kita akan menyajikan semua masalah kehidupan dari sisi dan segala sisi. Insya Allah ada solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.